Let's go. Get some me time. Buddies of mine. I want. Aren't you a little scary kitty? Oh my God. Oh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kembali lagi di cerita Wafi. Kali ini saya akan merangkum 12 film terbaru yang tayang di bulan Agustus 2022. Apa saja ke-12 film tersebut? Penasaran? Sebelum lanjut, terima kasih yang sudah klik dan mendukung channel ini. Tanpa berlama-lama lagi, oke guys, langsung saja kita ke alur ceritanya. You following what's happening in Thailand? We're on the list of rescue divers. di urutan yang pertama, film biografi 13 Life yang disutradarai dan diproduksi oleh Ron Howard dan akan tayang di Prime Video pada 5 Agustus 2022. Dibintangi oleh Viggo Mortensen, Colin Farrell, Joel Edgerton, dan Tom Bateman. Film ini menceritakan peristiwa kisah nyata yang luar biasa dari upaya yang juga luar biasa menyelamatkan tim sepak bola Thailand yang terjebak di Gua Tam Luang. Dihadapkan dengan rintangan, tim penyelam paling terampil dan berpengalaman secara unik mampu menavigasi labirin terowongan gua yang sempit dan banjir. Dengan taruhan yang sangat tinggi dan seluruh dunia menyaksikan, grup ini memulai penyelamatan mereka yang paling menantang. It's illegal to do nothing. We'll be bringing them out dead for sure. So, yes. I expect casualties. John, you okay? I saw a sign. Why do you want to hunt? Di urutan yang kedua, film aksi fiksi ilmiah Prey yang disutradarai oleh Dan Trachtenberg berdasarkan waralaba Predator. Film kelima dalam waralaba dan prequel dari 4 film Predator pertama berlatar di bangsa Comanche 300 tahun yang lalu, menceritakan kisah seorang wanita muda, Naru, diperankan Amber Midhunter, seorang pejuang yang sangat terampil, dibesarkan pemburu legendaris yang berkeliaran di Great Plains. Ketika bahaya mengancam perkemahannya, Naru berjuang untuk melindungi sukunya dari salah satu predator yang sangat berkembang dengan persenjataan berteknologi maju. It knows how to hunt. I know. Di urutan yang ketiga, film yang diangkat dari novel bestseller Jepang, karya Isaka Kotaro dengan judul Maria Beetle, dibintangi oleh Brad Pitt sebagai Ladybug. Film bergenre action komedi ini disutradarai oleh David Leitch, berlatar sebuah perjalanan kereta cepat dari Tokyo ke Morioka. Ladybug adalah seorang pembunuh yang kurang beruntung dan bertekad untuk melakukan pekerjaannya dengan damai setelah terlalu banyak pekerjaan yang gagal. Akan tetapi, takdir berkata lain. Karena misi terbaru Ladybug menempatkannya pada bentrokan dengan musuh mematikan dari seluruh dunia. Dengan semua tujuan yang saling terhubung tetapi bertentangan. We are right on schedule. Chose me to be the guardian of the planet. Identity. How am I supposed to? Di urutan yang keempat, film komedi superhero Secret Headquarters yang disutradarai oleh Henry Jones dan Ariel Schulman menceritakan seorang anak, Charlie Kincaid, yang diperankan oleh Walker Scobell dan teman-temannya mulai mencurigai ayahnya, diperankan oleh Owen Wilson, yang mungkin menjadi pahlawan super setelah menemukan markas rahasia di ruang bawah tanahnya dan harus mempertahankan bersama teman-temannya ketika penjahat menyerang.
gotta save my dad's tech before they destroy the world. Whoa, whoa, don't shoot! I'm the IT guy. I was alerted to... Hold it, hold it! Why couldn't you tell me? Big old dollar sign. Next, film komedi, aksi, bertemakan vampir, Day Shift yang disutradarai J.J. Perry dalam debut penyutradaraannya menceritakan tentang Butch Jablonski diperankan Jamie Foxx sebagai seorang ayah pekerja keras yang ingin memberikan kehidupan yang baik untuk putrinya yang cerdas. Tetapi pekerjaan pembersih kolam San Fernando Valley yang biasa-biasa saja adalah kedok untuk sumber pendapatannya, yang sebenarnya seorang pemburu vampir dari Persatuan Pembasmi Vampir Internasional. Film ini sendiri dijadwalkan rilis pada 12 Agustus 2022 di platform streaming Netflix. All they are is murderers. Fucker. Breaking Dawn Part 2 is the exciting conclusion of the whole Twilight Saga. Welcome to the... For this trip. Feet of rope. I think I can drop myself off. Be afraid of that. Di urutan ke-6 ditulis oleh Jonathan Frank dan Scott Mann dengan garapan sutradara dari Scott Mann yang dipertemukan kembali dengan Jeffrey Dean Morgan dalam film bergenre thriller full adrenalin ini. Fall menceritakan tentang dua sahabat baik, Becky dan Hunter, diperankan oleh Grace Caroline Curry dan Virginia Gardner, memutuskan untuk memanjat 2000 kaki ke menara radio terpencil yang ditinggalkan, di mana pendakian menjadi rumit ketika struktur bangunan dari menara jatuh. Mereka tidak punya pilihan selain berjuang untuk bertahan hidup. Sekarang, keterampilan memanjat Becky dan Hunter akan diuji saat mereka mati-matian berjuang bertahan hidup dari cuaca ekstrim, kurangnya persediaan, dan ketinggian. The lower the pass is, the weaker we get. If anyone called 911, if you're scared of dying, don't be afraid. So, if you had some money, what would you do? I paid $400 and it was never applied to my balance. In the next hour, you... They said, are you going to pay for that? Oh my God. Di urutan ke-7, sebuah film drama kriminal yang ditulis dan disutradarai oleh John Patton-Ford, Emily the Criminal, menceritakan tentang Emily, diperankan oleh Aubrey Plaza, yang dibebani dengan hutang saat ia tersingkir dari pekerjaannya karena catatan kriminal. Putus asa untuk mendapatkan penghasilan, Emily segera menemukan dirinya tergoda oleh uang cepat dan sensasi pasar gelap. Bersama seorang perantara karismatik bernama Yosef, diperankan oleh Theo Rossi, mereka menyusun rencana untuk membawa bisnis mereka ke tingkat berikutnya di Los Angeles, yang pada akhirnya menyebabkan konsekuensi yang mematikan. One-time thing with that. I want my cut. People just keep taking from you until you make the guy. Wait. You have been chosen to spend 50 days in the This is your wake-up call. Intrigued by the human condition. It is midday. All anyone knows about him is he's got more. Mikey? Next, sebuah film thriller psikologi tahun 2022, The Immaculate Room, yang ditulis, disutradarai oleh Mukunda Michael Dewey dan didistribusikan oleh Screen Media, menceritakan kisah Mike dan Kate, diperankan Emily Hirsch dan Kate Bosworth, pasangan yang kelihatan sempurna, bergabung dalam eksperimen psikologi untuk bersaing mendapatkan $5 juta jika mereka dapat bertahan selama 50 hari di ruangan putih yang ramping dan terisolasi sepenuhnya. Gak ada telepon, gak ada keluarga, hanya suara dari ruang tak bernoda yang menjaga mereka. Satu kamar, 2 orang, 50 hari, $5 juta. You real thing of value. We're in his territory now. They've got guns. Shouldn't be out here. What are you doing?
Urutan ke-9, film thriller survival yang disutradarai oleh Baltasar Komakur berdasarkan sebuah cerita oleh Jaime Primax Sullivan. Beast dibintangi oleh Idris Elba sebagai Dr. Ned Daniels, menceritakan tentang seorang suami yang baru saja berduka atas kepergian sang istri dan kembali ke Afrika Selatan, tempat mengenang pertama kalinya ia bertemu mendiang istri. Akan tetapi, apa yang awalnya direncanakan sebagai liburan, tiba-tiba semua berubah menjadi perjalanan yang menakutkan ketika singa besar yang selamat dari pemburu haus darah memburu mereka dan ingin membuktikan bahwa padang rumput Afrika yang luas hanya memiliki satu predator puncak. I've gotta get them. I'm coming back. To have a family, that's what I really want. And his bride will make their grand entrance tomorrow. Nomor 10, film thriller horor supernatural The Invitation yang disutradarai oleh Jessica M. Thompson, terinspirasi oleh novel Dracula karya Bram Stoker, menceritakan kisah seorang wanita muda setelah kematian ibunya dan tidak memiliki kerabat lain yang diketahui. Evie, diperankan oleh Natalie Immanuel, melakukan tes DNA dan menemukan sepupunya yang telah lama hilang. Diundang oleh keluarga barunya di pedesaan Inggris, ia awalnya tergoda, tetapi segera terjerumus ke dalam mimpi buruk saat ia mengungkap rahasia gila dan niat yang meresahkan di balik sejarah keluarganya. Bagaimana kisah kelanjutan dari film ini? Apakah Evie dapat keluar dari rumah sang Dracula? Get up prepared. I love you. Architect. We made a decision that's best for me to take care of the kids. What's up, Hawk? 11. Film komedi yang ditulis, disutradarai oleh John Hamburg, Me Time, menceritakan tentang Sonny, diperankan Kevin Hart, seorang ayah yang setia tinggal di rumah, menemukan waktu untuk dirinya sendiri pertama kalinya dalam beberapa tahun. Ketika istri dan anaknya pergi, ia berhubungan kembali dan bergabung dengan teman lamanya, Huck, diperankan Mark Wahlberg, yang suka berpesta, berpetualang yang liar, dan hampir menjungkir balikan hidupnya. Film ini sendiri rencananya akan dirilis pada 26 Agustus 2022 di Netflix. It's Huck. He's always got... This is too much. I'll see you later. Your arms like a starfish! Starfish get back! My name. Dan yang terakhir ada 3000 Years of Longing, sebuah adaptasi dari cerita pendek The Gene in the Nightingale Eye karya Antonia Susan Bayet, menghadirkan film komedi fantasi romantis tahun 2022 yang ditulis dan disutradarai oleh George Miller, mengisahkan tentang Dr. Alithea yang diperankan Tilda Swinton, seorang sarjana yang puas dengan kehidupannya. Saat di Istanbul, ia kebetulan bertemu dengan seorang jin, diperankan Idris Elba, yang menawarkan 3 permintaan sebagai imbalan atas kebebasannya. Percakapan di sebuah kamar hotel membawa konsekuensi yang tidak diharapkan oleh keduanya, yang akhirnya ia tertipu dan membuat keinginan yang mengejutkan mereka berdua.